Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga keadaannya sehat-sehat saja ya. Hari ini kita bersama-sama dengan si Gaman lagi di kebun limau. Hari ini dia punya activity ya, ialah membuat pruning limau-limaunya yang sudah tinggi melangit, kata si Gaman. Dia sepatutnya di pruning, tetapi terbiar sejak beberapa tahun yang lalu. So keadaannya sudah semakin tinggi. Jadi patutlah hari ini si Gaman pruning limau-limaunya, dan mari kita saksikan bagaimana cara si Gaman ini mempruning limau-limau kasturinya. Teman-teman, kenapa limau kasturi ini perlu di pruning ya? Kalau mengikut kata si Gaman kan, dia bilang limau kasturi ini perlu di pruning sebab dia dipetik secara manual, Pak. Maksudnya sendiri yang memetik, tidak menggunakan mesin. Jadi ketinggian kita punya jangkauan tangan ini, dia bilang si Gaman, tidak begitu tinggi. Sebab itulah kita perlu pruning dia bilang. Sebab kalau dibiarkan dia tinggi sampai ke langit, dia cakap di Gaman ini, bila kita mau memetik buah limau kasturi itu tidak dapat dicapai, Pak, kata si Gaman, sebab buah-buahnya itu tinggi-tinggi, dia bilang. Betul juga ya, saya pikir pun memang patutlah di pruning, maksudnya dipotong-potong yang bagian tinggi sekali itu. Dan selain daripada itu mungkin ada sebab-sebab lain lagi, Pak, ya, yang kenapa perlu di pruning semua tuh. Ada juga si Gaman cakap yang kalau pohon-pohon limau kasturi ini meninggi, melebar dengan begitu subur sekali, dia bilang kan. Jadi dia juga memerlukan tenaga untuk pertumbuhan itu. Jadi dia sedikit sebanyak membantukan proses pembuahan, dia bilang, menghasilkan buah-buahnya, dia bilang si Gaman. Ada kemungkinan juga, betul ya, sebab tenaganya nanti akan tumbuh ataupun akan tertumpu kepada pembuahan itu sendiri. Tapi sebab utama kenapa saya prune ini, dia bilang si Gaman lagi, ialah itulah yang waktu memetik buah itu memudahkan pemetik buah, si pemetik buah, dan juga buah-buah yang dihasilkan itu kan dapat dipetik dengan sebaik mungkin. Oh, nampaknya macam satu pohon ini kan si Gaman sudah selesai pruning. Jadi kemungkinan dia akan pergi kepada pokok yang lain lagi nih. Nah, betul lah, kita nampak si Gaman ini dia mau prune lagi nih, mau potong lagi yang satu ini. Yang satu ini nampak macam tinggi lah. Kalau macam dia berbuah, memang sukar untuk mau petik buah dia kalau begini tinggi. Paling pun bila kita memetik buah ini kan, paling pun di atas kepala saja. Yang tinggi dari sana itu kan memang tidak boleh sudah. Jadi sayang saja itu buah itu kalau tidak dapat dipetik. Kebaikan limau kasturi ini kan ialah karena dia berbuah sepanjang masa lah.
Tetapi di sepanjang, katakanlah di sepanjang 1 tahun itu kan, ada juga musim dia berbuah lebat sangat, yaitu lebih kurang 2 kali dalam setahun itulah. Tetapi di sepanjang masa dia tetap ada sejak buah itu, tapi tidak sebanyak pada masa yang 2 kali dalam setahun itulah. Biasanya kan buah-buahan ini kan dia ada musim, Pak. Jadi kalau bukan waktu musim dia berbuah itu kan, dia tidak ada buah itu. Bila tiba musim dia berbuah, baru ada buahnya. Tetapi di limau kasturi ini kan, walaupun dia ada musim berbuah yang lebat, tetapi di sepanjang masa kan, dia tetap ada saja buah itu, walaupun tidak lebat sangat. Inilah kelebihan limau kasturi ya teman-teman. Dan suka juga saya sebut di sini seperti yang Sigaman ceritakan, bahwa limau kasturi Sigaman ini kan dia tidak berduri, Pak. Tidak seperti kebanyakan limau, dia bilang Sigaman. Bagi mereka yang ada kebun limau, yaitu limau cangkok ataupun limau kasturi yang tut itu ya teman-teman, diorang tahulah cerita itu. Sebab memang benar, limau-limau kasturi yang ditanam, yang hasil cangkok itu ataupun hasil tut itu, dia memang sedikit sangat dia punya duri itu dibandingkan pokok-pokok limau kasturi yang ditanam dari biji itu. Tengok saja si Gaman tuh, Bang. Kalau dia pruning itu limau kasturi biasa itu, memang pun dia teruk, sebab dia akan terkena dengan itu, dia punya duri-duri. Bagus kalau tidak panjang-panjang, tajam lagi itu. Tidak boleh, bukan sedang mau pruning kalau limau kasturi yang bukan daripada hasil tut atau hasil cangkok, sebab dia banyak sangat punya duri-duri itu. Inilah juga antara kelebihan ini limau kasturi hasil cangkok atau hasil tut ini ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung video ini. So kita harap kita akan bertemu lagi kembali di video yang akan datang ya teman-teman. Terima kasih karena menonton bersama-sama.